Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita telah ada di Minggu Advent kedua. Lilin Advent kedua ini adalah lambang kesetiaan dan cinta, di mana kita diminta untuk setia menanti kedatangan Tuhan, dengan mencintai setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan pada kita. Jemaat yang terkasih, mari berdiri, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 130 bait 1. Soraklah hai umatnya, mari sujud menyembah Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Hilangkanlah duka dan beban, mari masuk pelatarannya, persiapkan hati baginya. Madai indah nyanyikanlah, tiup suling tabula kendang, sambut Raja damai pemenang. Soraklah hai umatnya, mari sujud menyembah Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Mari jemaat terkasih, kita berdoa. Ya Tuhan, memasuki masa Advent kedua, kami menyadari bahwa hanya karena kasih dan setiamu saja hingga kami boleh ada hingga detik ini. Saat ini kami hendak beribadah kepadamu. Tuhan, berkati ibadah kami, agar kami dapat senantiasa setia menanti kedatanganmu dengan hidup penuh cinta pada sesama dan pada apa yang telah Engkau percayakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nubuatan kelahiran Juru Selamat dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan Telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar, Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai, dan sukacita yang besar, mereka telah bersukacita di hadapanmu. seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya Dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap Dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasanya Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Penatua Monika Butar-Butar, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 226 bait 1.
jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memohon kuasa Roh Kudus sehingga kita mengerti akan firman kebenaran Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mengerti akan firman kebenaran-Mu. Dengan demikian kami mampu melakukan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan. Yang terdapat dalam Markus 1 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34. Markus 1 ayat 29 sampai 34, kita akan membaca secara bergantian. Saya memulai di bawah judul Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak diperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Silakan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu terkasih, satu hal yang kita patut syukuri, kita dihantarkan oleh Tuhan di penghujung tahun ini. Hampir sedikit lagi. Tahun 2020 ini
akan selesai. Tentunya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rasa syukur yang tidak henti-hentinya, rasa syukur yang tidak habis-habisnya itu kita sampaikan kepada Tuhan. Sekalipun kita melewati dengan berbagai macam pergumulan, persoalan, sukacita dan duka, namun Tuhan Yesus setia menyertai kita. Sehingga dengan lewatnya pergumulan, sukacita, dengan segala bermacam-macam kehidupan di sepanjang 2020 ini, Tuhan setia menemani kita melewatinya. Di situ rasa syukur itu tidak bisa diganti dengan apapun. Dan harapan kita, Tuhan akan melanjutkan berkat-Nya untuk kita seluruh jemaat Hosana GPIB Tanjung Uban. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat pelayanan Tuhan Yesus dalam bacaan kita membaca dan merenungkan bahwa pelayanan Tuhan Yesus terpadu dengan para murid-Nya, memberi diri total dalam pelayanan. Gambaran ini adalah satu komitmen melayani secara dengan tulus untuk memuliakan hormat bagi Allah. Pengorbanan pelayanan yang diberi Tuhan Yesus tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi ditindaklanjuti dengan pengorbanan diri yang maksimal dalam waktu, tenaga, materi, perasaan dan pikiran. Benar-benar total dalam pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita membaca firman Tuhan di dalam pelayanannya yang berbagai macam penyakit disembuhkan, dalam beberapa peristiwa Tuhan Yesus senantiasa berbelas kasihan. Kita melihat di dalam Matius 4 ayat 14 dikatakan di sana, melihat banyak orang, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ia menyembuhkan orang sakit. Di sana Tuhan Yesus berbelas kasihan. Dan yang kedua, ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, ada dua orang buta berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan Yesus kembali berbelas kasihan di sana, sehingga orang itu pun sembuh dan dapat melihat. Itu terdapat dalam Matius 20 ayat 34. Hal yang sama ketika ayah dari anak yang kerasukan roh berkata, tolong kami. Tergeraklah hati Yesus karena belas kasihan. Kemudian anaknya pun sembuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika melihat apa yang diteladani oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai pelayan, di situ dikatakan berbelas kasihan, tergeraklah belas kasihan Tuhan Yesus. Pengertian dari belas kasihan itu sangat dalam. Di sana ada ketulusan, ada keikhlasan, ada rendah hati, dan yang pertama itu adalah kasih. Berbelas kasihan, tergerak hatinya untuk berbelas kasihan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus, berbelas kasihan inilah yang patut kita teladani sebagai pelayan. Jika melihat bacaan kita pada saat ini, Markus 1 ayat 29 sampai 34. Di ayat 29, pelayanan di rumah Simon dan Andreas, ibu mertua Simon yang tengah sakit
Yesus juga menyembuhkan di sana. Dan ayat 30 sampai 31, sikap terbuka dari Simon Petrus dan keluarga diperlihatkan pada Yesus. Yesus mengerti dan paham apa maksud dan tujuan oleh keluarga Simon Petrus. Sehingga keinginan dari keluarga Simon Petrus sembuh ibu mertua dari Simon Petrus lepas dari sakitnya. Ayat 32 sampai 34, seluruh orang di kota datang dengan tujuan disembuhkan dari sakit penyakit jasmani dan gangguan roh jahat. Saudaraku, seluruh orang di kota pada saat itu berarti ada macam penyakit di sana. Ada berbagai macam penyakit yang Tuhan sembuhkan pada saat itu. Kekuatan kuasa kegelapan dengan mudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melarang setan-setan bersaksi tentang nama Yesus. Sebab hanya kesaksian Tuhan Yesus yang menjadi kesaksian seutuhnya. Jadi pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan, bukan hanya orang sakit, tapi orang jahat disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Bersaksi, hanya satu kesaksian Yesus yang menjadi kesaksian yang seutuhnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat contoh Tuhan Yesus di sini melakukan pelayanan, menghadirkan kuasa Allah. Di dalam pelayanan itu menghadirkan kuasa Allah, menolong orang banyak, mengalami penghiburan dan kekuatan lewat firman yang disampaikan. Pelayan bukan hanya sebagai pelayan yang memperlihatkan aktivitas tanpa hadirnya kuasa Allah. Maksudnya, setiap pelayan harus dipersiapkan baik-baik, karena pelayan itu adalah alat yang dipakai oleh Tuhan Yesus, dapat menjadi berkat dan mendatangkan sukacita. Pelayan itu adalah wakil daripada Tuhan yang untuk mendatangkan berkat dan mendatangkan sukacita. Tuhan Yesus berbelas kasihan dalam pelayanan. Di sana ada rasa tulus, kerendahan hati dalam melayani. Ini yang harus diteladani oleh pelayan. Pelayan terpadu Tuhan Yesus dan para murid memberi gambaran komitmen melayani dengan tulus, melayani dengan kuasa Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan untuk para pelayan saat ini adalah yang masih adanya COVID bersama-sama dengan kita. Bagaimana sikap kita sebagai pelayan untuk boleh mendatangkan damai sejahtera untuk sesama kita di lingkup kita GPIB Hosana Tanjung Uban. Apa yang harus kita lakukan sebagai pelayan? Sementara kita beribadah lewat online atau daring, atau dengan slogan yang dipakai dalam tahun ini, stay at home. Apa yang harus kita lakukan sebagai pelayan? Saudaraku, ada banyak hal yang kita boleh lakukan, sekalipun kita dianjurkan untuk stay at home. Apalagi di tempat kita di Bintan ini sekarang sudah semakin banyak yang kena COVID. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita sesama Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban, banyak hal yang harus kita lakukan. Kita meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lewat video call bisa kita mendatangkan sukacita, menyatakan kabar, menyapa mereka dengan damai sejahtera, menguatkan, menopang dalam doa. Itu sudah satu bantuan untuk kita.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan satu doa kita mohon kepada Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan, Tuhan bimbing kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya pribadi yang paling sering mungkin meneteskan air mata selama COVID ini. Karena di keluarga kami ada 2 anak saya yang bekerja di garda terdepan. Dalam 1 bulan dikatakan temanku kena COVID, aku harus swab. Doakan aku ya mama, doakan aku ya bapak. Tes swab. Untuk menantikan hasil swab itu kita memohon kepada Tuhan. Bulan berikutnya lagi yang satu lagi menyatakan, 1 kerja denganku, 1 tim denganku kena, aku harus swab. Kita diposisikan pada saat ini posisi yang tidak nyaman. Namun saudaraku, kita tidak henti-hentinya. Ini adalah ujian bagi kita bersama. Ini adalah tantangan bagi kita bersama sebagai pelayan. Mari tetap kuat, mari tetap satu hati untuk menyapa dengan sukacita dan menghadirkan damai sejahtera, sehingga kekuatan dari kata-kata kita, kekuatan dari perbuatan kita, jemaat yang dalam kesulitan mendapat damai sejahtera. Di dalam Advent kedua dan menjelang Advent ketiga, kita dianjurkan untuk saling berbagi dengan komisi diakonia. Ada meja putih yang harus kita isi, berbagi sukacita di tengah-tengah kekurangan kita, berbagi sukacita di tengah-tengah ketidaknyamanan kita, agar kehadiran damai sejahtera itu boleh dirasakan oleh kita ataupun dirasakan oleh tetangga jemaat kita. Mari Bapak Ibu menindaklanjuti apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Barangkali kita sebagai pelayan tidak bisa memberi kuasa-kuasa yang menyembuhkan seperti Tuhan Yesus lakukan, tapi mari belajar dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberi kuasa untuk kita menghadirkan damai sejahtera, menguatkan untuk saudara-saudara kita yang dalam kelemahan. Tidak henti-hentinya kita berdoa untuk di garda terdepan, berdoa untuk semuanya agar ini COVID boleh berlalu dari muka bumi ini. Mari tetap bersama-sama satu hati, saling bergandengan tangan, saling menguatkan, saling menopang. Tuhan menyertai. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti 225 bait yang pertama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah yang maha baik,
kembali kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga karena kasih dan penyertaan-Mu senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Saat ini ya Tuhan, kami tengah melakukan ibadah live streaming. Tuhan hadir di dalamnya sehingga kami mengerti dan memahami akan firman kebenaran-Mu. Firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami, agar apa yang kami hadapi saat ini Tuhan adalah semua karena anugerah-Mu. Olehnya Bapa, biarlah Engkau melanjutkan berkat-Mu untuk kami, khususnya kepada kami Jemaat Hosana Tanjung Uban. Berkati seluruh presbiter, di dalamnya ada Pendeta Roro Dia Kusumawati Roni, diaken dan penatua. Tuhan Yesus, berkati kami pribadi lepas pribadi, berkati keluarga kami. Biarlah kami tetap senantiasa bergandengan tangan untuk di dalam pelayanan ini. Beri kami kekuatan, kesehatan, kemampuan di dalam segala keterbatasan kami. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan seluruh pelkat, seluruh komisi yang ada di dalamnya Tuhan, yang mendukung adanya ibadah live streaming ini. Tuhan Yesus, kami melakukannya dengan sukacita. Untuk itu Tuhan, jangan putus berkat-Mu buat kami. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus di tengah-tengah COVID yang ada. Tuhan, luputkanlah kami dari COVID ini. Saudara-saudara kami, anak-anak kami, cucu kami, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Kami satu hati datang kepadamu ya Bapa di sorga dengan penuh kerendahan hati. Biarlah Tuhan Kau menyudahi COVID ini di muka bumi ini. Ampuni Bapa di dalam segala dosa pelanggaran kami, agar kami boleh layak menghadap hadirat-Mu dan berkat-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Segala rencana yang akan dilakukan oleh panitia kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa di sorga. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan saat ini Diaken Les Mauli Simanjuntak yang memimpin kami dalam liturgos. Berkati ibu terkasih dan keluarga, Engkau memakai lebih heran lagi, memberkati pelayanannya, memberkati apa yang dilakukan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Diaken Bobby Sitompul yang mau nyertai kami. Dan saat ini Bapak terkasih melayani kami dalam musik. Kehidupan Diaken Bobby Sitompul kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kelemahan tubuh yang ada sekarang, lambung yang bermasalah, Tuhan jamah, Tuhan angkat segala penyakit Bapak terkasih Tuhan, sehingga di dalam pelayanan, di dalam melayani keluarganya mendapat kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Berkati keluarga Ibu Jasmine Sitompul, anak terkasih Iut yang menanti kelahiran, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau memberikan sukacita, memberikan hari yang baik di mana dia akan boleh sehat dengan bayinya nanti. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan anak terkasih Michelle dan Kevin yang ikut mendukung di dalam pelayanan ini. Kedua anak terkasih ini Tuhan berkati dalam pelajaran, dalam mata kuliahnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa untuk mereka menata masa depannya. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan seluruh jemaat kami yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan memberkati obat-obat yang dia makan, sehingga jemaat kami dengan sukacita tetap setia memanggil-Mu Tuhan di dalam kelemahan tubuh, agar Tuhan menyembuhkan penyakit segala jemaat kami yang ada dalam keadaan sakit. Saat ini kami menyerahkan keluarga Vince Sambuari Mandolang, di mana Tuhan muliakan Oma terkasih Oma DC Sambuari Mandolang. Untuk anak-anak cucu yang sudah ditinggalkan Oma terkasih, biarlah mendapat kekuatan kesehatan. Bapa di sorga, air mata Tuhan ganti dengan sukacita. Biarlah tetap memuji memuliakan nama-Mu. Apa yang Tuhan perbuat adalah baik adanya. Tuhan Yesus, kami menyerahkan negara dan bangsa kami yang sangat kami cintai.
Tuhan, besok kami akan melakukan pilkada. Biarlah Tuhan menenteramkan tempat kami di mana kami boleh memilih besok. Damai sejahtera-Mu di segala tempat pemilihan boleh ada, dan kami rasakan itu besok ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap menyertai seluruhnya pilkada ini Tuhan, sehingga membuahkan hasil yang baik. Allah Bapa di sorga, banyak sekali permohonan yang akan kami sampaikan kepadamu Tuhan. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami yang jadi. Olehnya Bapa di surga, dengarlah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan memberi persembahan yang terbaik kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 1 Tawarik 29 ayat 17 yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun persembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang kita berikan. Jemaat, kita bernyanyi dari Gita Bakti 81 bait yang pertama. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Dengan doa syukur kita berdoa. Jemaat terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kekuatan, kesehatan, berkat, sukacita sepanjang hidup kami. Kami sadari semua yang kami miliki daripada-Mulah asalnya. Saat ini kami memberikan sebagian kecil dari berkat-Mu atas keluarga kami.
Berkatilah ya Tuhan persembahan yang kami berikan, agar dapat menunjang pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Kami mohon kesediaannya untuk mendengarkan sejenak sariwartil ibadah keluarga 9 Desember 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Penatua Monica Butar-Butar Pasaribu. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Ibu berikan bersama keluarga. Berikut kami juga mengucapkan terima kasih bagi pelayanan yang bertugas, pemain musik, kantoria, petugas multimedia, serta koster yang bertugas pada ibadah malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Segenap majelis dan jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan majelis untuk mendukung sarana dan prasarana gereja berupa 1. Diakan Les Mauli Semanjuntak Sinaga 10 Pasesil. 2. Saudari Febri Karur 2 box masker. Yang ketiga, Penatua Yan Wilken Purba 1 box masker. Yang keempat, NN biaya potong rumput pagar samping gereja. Yang kelima, NN biaya potong kayu di halaman gereja. Yang keenam, NN sebuah setrika pastori 1. Demikian penyampaian kami. Kiranya Tuhan Yesus membalas kebaikan dan kemurahan atas pelayanan yang telah keluarga berikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, informasi ibadah. Diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa 1. Jadwal ibadah hari Minggu di Tanjung Uban tanggal 13 Desember 2020 jam 9 WIB. Jemaat yang mengikuti: 1. Jemaat sektor pelayanan 1. 2. Jemaat sektor pelayanan 3. Yang ketiga, jemaat simpatisan. Waktu 15 WIB atau jam 3 sore. Jemaat yang mengikuti yaitu jemaat sektor pelayanan 2. Yang kedua, jadwal ibadah hari Minggu di Lagoy 13 Desember 2020 jam 8 WIB, yaitu jemaat sektor pelayanan 4 dan simpatisan. Sehubungan akan berakhirnya seluruh peribadahan, baik ibadah keluarga maupun ibadah pelkat di GPIB Hosana Tanjung Uban, maka akan dilaksanakan ibadah penutupan kegiatan pelayanan tahunan 2020 pada hari Rabu 16 Desember 2020 pukul 19 WIB yang berada di gedung gereja dengan pelayan firman Pendeta Nyonya Rorodia Kusumawati Roni SSITL dan pelayan liturgos oleh Penatua Nursia Panjaitan. Diharapkan semua kehadiran jemaat dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 4 dan seluruh pelkat. Yang keempat, berkaitan dengan warta nomor 3 di atas, maka untuk ibadah pembukaan kegiatan pelayanan tahun 2021 akan dilaksanakan kembali di bulan Januari 2021. Demikian warta disampaikan kepada seluruh jemaat keluarga masing-masing. Selanjutnya,
akan dilaksanakan ibadah syukur setelah pemuliaan almarhumah Oma DC Sambuari Mandolang yang bertempat di keluarga Pince Sambuari di Jalan Tendean pada hari Sabtu jam 19 WIB. Mohon kehadiran seluruh jemaat dan simpatisan. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, kelas katekisasi reguler tahun 2020. Sabtu 12 Desember 2020 jam 16 WIB di konsistori dengan materi pemberdayaan sumber daya insani bagi kemajuan peradaban dunia dengan pengajar Deaken Tri Timoriani Yalaberi. Selanjutnya Minggu 13 Desember 2020 jam 16 WIB di lantai 2 kantor dengan materi pemahaman iman GPIB dengan pengajar Penatua Deci Meriani Rapudi Tunang. Para katekisan wajib mempersiapkan diri untuk materi minggu depan yang akan dibawakan. Selanjutnya sakramen baptisan. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa akan dilaksanakan sakramen baptisan pada hari Natal kedua tanggal 26 Desember 2020 bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan anaknya dapat mengambil formulir baptisan di kantor gereja pada hari dan jam kerja. Seterusnya pengumpulan persembahan. Diberitahukan bagi jemaat yang mengikuti ibadah keluarga dan ibadah hari Minggu melalui live streaming di rumah masing-masing, persembahan syukur dan persembahan lainnya dapat menghubungi atau menginformasikan dan menyerahkan kepada masing-masing majelis sektor. Rekap dan perhitungan persembahan akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 atau usai ibadah hari Minggu di Tanjung Uban. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak, Ibu, Saudara-saudari telah berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. Demikian sariwarta pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikutlah Tuhan selalu, jadikanlah hidupmu menyenangkan hati Tuhan dan bermanfaat bagi orang lain. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 214 bait yang pertama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai seluruh tugas dan kerja kita
agar kita memuliakan namanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa merangkul kita ketika kita letih dan berbeban berat, sehingga kita merasakan keselamatan daripadanya. Kasih karunia Roh Kudus menolong kita melewati berbagai gumul juang kehidupan, supaya kita merasakan bahwa Tuhan selalu hadir sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Shalom.